Evaluasi kesuburan tanah dibuat dengan kelompok 5 yang di sini ada nama-namanya. Yang pertama Yosua Priska Jana Febrianti Ronsumbre, Marta Estofia Bodem, Yohanes Daniel Liwu, Stefani Aprilia Ulukianan, dan yang terakhir Sinta Riani Kolopita. Diagnosis gejala kekehatan hara. Evaluasi kesuburan tanah dengan metode ini didasarkan pada pengamatan visual atau pengukuran tanaman yang sedang tumbuh. Metode ini sangat bagus karena tanaman yang bertindak sebagai pemadu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang kahat suatu unsur hara akan menunjukkan gejala yang sama. Gejala kekehatan hara meliputi yang pertama gagal pada tahap pembibitan, yang kedua pertumbuhan kerdil, yang ketiga gejala daun spesifik yang tampak berkali-kali sepanjang musim, yang keempat abnormalitas internal seperti jaringan yang tersumbat, yang kelima ada kemaskan tertunda atau abnormal, yang keenam perbedaan hasil yang sangat nyata dengan atau tanpa gejala pada daun, dan yang terakhir kualitas tanaman jelek. Teknik diagnosis gejala kekehatan hara mempunyai kelemahan antara lain. Yang pertama, gejala kekehatan tampak terlebih dahulu sebelum diidentifikasi penyebabnya. Yang kedua, gejala kekehatan unsur hara tidak begitu jelas dan dapat terlihat jika kekehatan sudah parah. Dan yang ketiga, gejala kekehatan bisa saja rancau dengan faktor-faktor lain, seperti akibat derajat cuaca atau serangan hama dan penyakit, pemetaan tanah, dan polusi udara. Dengan kondisi seperti ini perlu dipastikan dengan analisis jaringan. Berikutnya adalah analisis tanaman. Analisis tanaman bersama-sama dengan analisis tanah menjadi alat bantu pemantauan pasokan hara selama musim pertumbuhan dan mendapatkan jalan keluar ketika tumbuh buruk di lapangan. Kegunaan analisis tanaman lebih pada diagnosis dan pemantauan daripada menduga status hara di dalam tanah. Analisis tanaman didasarkan kepada prinsip bahwa jumlah suatu unsur dalam tanaman merupakan indikator pasokan unsur hara tersebut dan berhubungan langsung dengan jumlah unsur tersebut di dalam tanah. Karena kekurangan satu unsur akan menghambat pertumbuhan tanaman, unsur-unsur yang lain dapat menumpuk di dalam cairan sel, sehingga konsentrasinya meningkat. Kegunaan utama analisis tanaman adalah untuk yang pertama, memastikan diagnosis yang dibuat dari gejala visual. Yang kedua, mengidentifikasi kelaparan tersembunyi jika tidak ada gejala visual. Yang ketiga, menunjuk tempat terjadinya kekehatan hara satu atau lebih unsur. Yang keempat, menetapkan apakah hara yang diberikan sudah diserap tanaman. Yang kelima, mempelajari interaksi antara berbagai unsur. Yang keenam, mengkaji berfungsinya unsur-unsur hara di dalam tanah. Yang ketujuh, menyajikan informasi tentang persoalan kesehatan hewan. Dan yang kedelapan, mengetahui kualitas pakan ternak. Ada dua tipe analisis tanaman yang bisa digunakan untuk evaluasi kesuburan tanah, yaitu uji jaringan segar secara cepat yang bersifat semi kuantitatif di lapangan dan uji jaringan total yang menggunakan prosedur dan alat-alat analisis yang lebih akurat dan sifatnya kuantitatif di laboratorium. Ada beberapa tipe analisis tanaman yang bisa digunakan untuk evaluasi kesuburan tanah, yaitu ada uji jaringan atau disebut juga analisis cairan sel yang diekstrak. Biasa dilakukan di lapangan dan dimaksud untuk verifikasi dan prediksi adanya kekehatan unsur-unsur tertentu. Ada juga analisis tanaman total, dilakukan terhadap seluruh tanaman atau sebagian tanaman dan biasanya dilakukan pada daun. Dalam metode ini beberapa prosedur analisis akurat digunakan untuk mengukur berbagai
unsur hara setelah bahan tanaman dikeringkan, digilingkan, dan diabukan. Analisis tanaman total jaringan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu pengambilan sampel, persiapan sampel, analisis laboratorium, penafsiran hasil, dan pengambilan contoh jaringan tanaman. Persiapan sampel jaringan. Ada beberapa tahap persiapan, yaitu pembersihan bahan tanaman sampel dari semua jenis kotoran. Yang kedua, penyimpanan bahan kering, yaitu bahan tanaman sampel, karena penentuan konsentrasi unsur didasarkan bobot kering jaringan. Berikut analisis laboratorium. Ada sejumlah cara analisis unsur hara esensial di laboratorium, yaitu yang pertama, mikro atau pengabuan basa, analisis N. B. Pengabuan kering, analisis S. C. Kolorimetri, penetapan B, P, dan MO. D. Flammefotometer, penetapan K dan Na. E. Atomic absorption spectrometry, penetapan Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, dan Zn. F. Elektroda ion spesifik atau kromatografi. Ion analisis C, L, SO, dan NO. G. Penetapan sebagian besar unsur esensial tanaman. Penafsiran hasil analisis. Yang pertama, KAHAT. KAHAT terjadi jika konsentrasi hara esensial rendah hingga membatasi hasil tanaman dan gejala kekahatan nyata terlihat. B. Konsentrasi kritis adalah konsentrasi hara dalam tanaman yang jika di bawahnya hasil tanaman akan responsif terhadap penambahan hara. Yang C. Cukup, yaitu di mana kisaran konsentrasi hara jika dilakukan penambahan hara tidak meningkatkan hasil, tetapi masih meningkatkan konsentrasi hara. Yang D. Berlebihan atau meracun, merupakan suatu keadaan konsentrasi unsur terlalu tinggi hingga menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Uji biologis percobaan rumah kaca. Percobaan rumah kaca dilakukan dengan menggunakan pot dan tanaman terbatas, dengan tanaman sebagai indikator. Pada umumnya, tanah dikumpulkan dari lapangan yang dicurigai KAHAT akan hara spesifik untuk keperluan kalibrasi, uji tanah, dan jaringan tanaman. Tanah-tanah dengan beragam ketersediaan hara digunakan. Dosis hara tertentu diberikan, dan tanaman yang sensitif terhadap hara tertentu dievaluasi. Respon tanaman terhadap dosis hara dapat ditetapkan dengan mengukur hasil tanaman, total, dan kandungan hara. Percobaan lapangan. Percobaan lapangan dimaksud untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah pada kondisi sesungguhnya. Dalam praktek pertanian ini melibatkan perlakuan pemupukan dengan ulangan dan tanaman sebagai indikator yang dilakukan berulang-ulang di banyak tempat. Percobaan lapangan sangat penting untuk membuat persamaan yang digunakan untuk rekomendasi pemupukan. Untuk hasil yang optimal, kelemahan metode ini sangat dipengaruhi atau tergantung terhadap iklim, membutuhkan biaya yang besar, memakan waktu lama, dan memerlukan tenaga yang besar. Percobaan mikrobiologi. Metode ini didasarkan kepada prinsip bahwa kebutuhan hara jasad renik menyerupai kebutuhan tanaman. Misalnya dengan menggunakan bakteri Azotobacter untuk penetapan Ca, P, dan K, atau Aspergillus niger untuk penetapan kebutuhan K dan Mg. Keuntungan cara ini adalah lebih sederhana, waktu singkat 3 hingga 4 hari, hanya memerlukan ruang sempit, dan lebih murah.
Namun, hasil percobaan ini hanya bersifat indikatif, tidak dapat langsung diterapkan pada kondisi lapangan. Uji tanah. Uji tanah adalah ekstraksi kimia suatu contoh tanah untuk memperkirakan ketersediaan hara. Uji tanah hanya mengekstrak sebagian dari kandungan hara total yang berhubungan dengan hara tersedia bagi tanaman, sehingga hasil uji tanah hanya menggambarkan indeks ketersediaan hara. Terdapat 5 manfaat dalam uji tanah, yaitu 1. Untuk mengevaluasi status kesuburan tanah. 2. Menjadi rekomendasi pemupukan dan pembenahan tanah, khususnya pada tanah alkalin dan tanah kapur untuk tanah-tanah masam. 3. Untuk mengetahui kecenderungan status unsur hara. 4. Mengetahui kebutuhan tanaman, sejarah tanaman, dan sifat-sifat fisik tanah. Juga hasil analisis yang digunakan untuk menerapkan jumlah hara dan pembenah tanah yang diperlukan. Serta untuk mengetahui pengaruh hara terhadap lingkungan. Dalam uji tanah terdapat 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang paling kritikal, sehingga sampel tanah harus dikumpulkan dengan benar dan menggambarkan seluruh daerah lapangan yang diuji. Yang kedua, lembaran informasi. Setiap sampel yang dibawa ke laboratorium harus disertai dengan lembaran informasi yang berisi 1. Identitas nama pengumpul dan alamat. 2. Tanaman yang ditanam dalam 2-3 tahun terakhir. 3. Tanggal pengolahan tanah. 4. Jumlah pupuk, kapur, dan waktu pemberian. 5. Apakah ada pemberian pupuk organik dan kapan? 6. Topografi, tingkat erosi, drainase, dan pertumbuhan tanaman. 7. Tanaman yang akan ditanam berikutnya, dan yang terakhir, jika sampel sangat basah dapat dikeringkan dulu sebelum dibawa di wadah. Yang ketiga, uji tanah atau analisis laboratorium. Uji tanah baku atau rutin beragam dari satu laboratorium ke laboratorium lain, tetapi umumnya meliputi tekstur tanah, konduktivitas jenuh, pH, P tersedia, kation-kation seperti K, Ca, dan Mg yang dapat diukur, KTK, karbon organik, unsur hara mikro tertentu, dan kebutuhan kapur. Yang keempat, korelasi uji tanah. Hasil uji tanah efektif dapat mengukur jumlah yang berkorelasi dengan jumlah hara yang diserap tanaman, dan akan berkorelasi baik dengan hasil tanaman. Hara ini biasa disebut dengan hara tersedia. Yang keempat, penafsiran hasil uji tanah. Dari data korelasi tanah, kemudian dibuat deskripsi dan penafsiran atau kategori, seperti sangat rendah, rendah, sangat tinggi, tinggi, sangat tinggi, terlalu tinggi, atau ekstrim. Yang kelima, kalibrasi uji tanah dan respon hasil. Untuk mengidentifikasi pemberian hara yang paling efisien dan hasil uji tanah harus dikalibrasi dengan respon tanaman terhadap hara yang diberikan di beberapa percobaan lapangan dengan tanah yang beragam. Kemudian, respon hasil dari beragam dosis pupuk yang diberikan dihubungkan dengan jumlah hara tersedia yang dihasilkan oleh uji tanah. Semakin rendah hasil uji tanah, semakin besar jumlah pupuk yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tertentu atau hasil maksimum. Yang keenam, ada rekomendasi pemupukan. Yang pertama, yang A, ada percobaan lapang, yaitu metode paling baik untuk membuat rekomendasi jumlah pupuk optimal didasarkan serangkaian percobaan lapangan yang dilaksanakan di lahan percobaan dan tanah petani. Yang kedua, ada pengangkutan hara oleh tanaman. Jumlah hara yang diambil pada saat panen sangat beragam antar tanaman dan berhubungan sekali dengan tingkat hasil tanaman. Perhitungan hara yang terambil atau terangkut saat panen diperlukan agar rekomendasi pemupukan menjaga status hara. Sekian dan terima kasih.